Saya pada sini, Pak. Please. Ini suami. Ini anaknya. Bapak ini anaknya kuliah, Bapak. Minta tolong, Bapak. Oh, Bapak, kita semua kasih waktu Bapak di Bapak. Iya, makasih, Bapak. Perkenalkan, nama saya Devi Telusa, tinggal di Malalayang 1 lingkungan 10 dan saya berumur 19 tahun. Dulu kan saya pertama SMK itu jurusan jaringan dan komputer. Ya karena pas lulus itu saya juga ada cita-cita untuk menjadi TNI. Tapi mungkin belum rezeki. Karena saya ingin kayak ada tertarik sama negara, saya masuk di Universitas Samratulangi, yaitu di jurusan Fakultas Hukum, Pak. Pekerjaan saya supir antar tahu, tempe, kadang ke pasar, kadang ke tempat peternakan. Itu diberi upah sekitar 50. Ketika dia lulus, kami sudah bilang tunda dulu sekolahnya. Setelah tamat, cari dulu pekerjaan. Kalau dapat pekerjaan itu ngana titip-titip untuk biaya ngana pergi ke sekolah. Tapi mungkin karena dia kemauannya begitu keras untuk melanjutkan, tetap kami cegah. Yang kami tidak punya kemampuan orang tua itu. Apalagi berbicara tentang kuliah. Besar DP biayanya. Tapi orang tua juga berpikir, bagaimanapun coba usaha. Pertama kali itu berusaha untuk kasih masuk dulu. Jadi itu kami berusaha untuk membayar yang pertama itu. Pertama bayar gimana? Itu 3 juta. Susah nggak ngumpulin? Susah, Pak. Itu tidak sepenuhnya. Sebagian kami pinjam sama teman-teman. Belum lunas. Belum sampai sekarang juga belum. Tapi mereka bilang biar mereka ikhlas biar. Soal kendala, Pak, jujur sangat susah. Bahkan juga teman-teman kali kasih support. Karena waktu mau masuk itu banyak sekali kendala. Soal administrasi waktu ikut SBMPTN, karena uang juga hanya pinjam untuk pendaftaran. Bahkan sampai sekarang Devi tanya nyicil, Pak. Karena belum sempat mau kasih pulang. Dulu waktu pendaftaran kan kalau tidak salah 150 di ujian sosum. Nah, David langsung berpikir, Pak, kita tetap mesti mau kuliah karena tidak mungkin dong orang tua hanya memang orang tua sini, tapi kita mesti ambil motivasi dari orang tua bahwa kita mesti angkat tapi derajat orang tua, Pak. Terus David pergi ke teman, bahwa David bilang, ada TP nama ada Zaid, boleh ndak kita mau pergi mau menghadap ke Zaid ke orang tua untuk mau pinjam uang administrasi dari SBMPTN. Zaid bilang boleh, tapi DP jaminan hanya David PKTP Zaid, soalnya David memang belum mampu, tapi David insya Allah bisa nyicil. David nyicil, Pak. David pergi ke bank untuk bayar uang pendaftaran, Pak. Terus David berdoa, ya Allah, semoga memang kalau ini rezeki, David bisa lulus.
kalau penglihatan saya terhadap anak saya ini cukup baik, dengar-dengaran, rajin, dan tidak pernah membantah. Ya. Setiap ada suruh begitu, dia cepat-cepat kerjakan. Ya. Dan kadangkala kalau dia keluar itu pagi pulang malam itu, makanan yang simpang itu kadangkala busuk karena dia mengejar ilmunya. David, kadang-kadang mak kita baku tulung cuci piring dan teman di rumah makan dapat doi sekian gini iyo simpang untuk doi oto. Itulah mereka Pak, jadi mereka mengerti dengan keadaan saya, tidak pernah menuntut. Kalau David mau pergi kuliah atau waktu dia masih SMA dia jalan kaki, tidak ada doi jalan kaki sampai ke sekolah. Tanya David gimana, mak ada di sekolah, pergi sekolah celana surabek, dia plester, kita dapat panggil ke sekolah. Siapa itu David celana surabe, Pak kita kasih sunyi ada doi, jadi dia tempel, dia ingin sekolah. Pantainya sudah rabe, dia tempel juga, dia ingin sekolah. Jadi kita bilang bukan dia begal Pak. Kita seorang orang tua kita tahu kita pe anak. Lantaran dari kelas SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 tidak pernah beli baju. Jujur, David memang apresiasi dengan menghadap dengan Bapak Jokowi dengan untuk aspirasi dari masyarakat. Terus jadi David berpikir Bapak memang baik. Terus juga David buka komentar, kayak memang komentar-komentar yang sangat pedas Pak. Jadi David tidak tega. Jadi David bilang, "Ma, jangan begitu. Mungkin ada juga orang yang lebih susah dari itu orang." Jadi David juga rasa bagaimana Pak. Terus lalu David bilang buat teman-teman, David jadi malu, jadi minder. Pun orang cuma kasih support, Fit, nggak usah. Ini salah satu nganape orang tua. Memang betul begitu rompe komentar, tapi ini nganape orang tua pe perjuangan. Jadi ngana harus kuat. Saya sembahyang Allah, kalau Allah izinkan saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat teriak-teriakan, saya cuma dalam hati berdoa, semoga saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Saat itu saya dipele, tidak bisa melanggar, tidak bisa apa, saya meruku, saya tunduk, mereka juga tunduk. Dan saya langsung bataria saat itu, Pak Jokowi, saya orang dua mau baca cerita Pak Jokowi, orang dua mau baca cerita. Kita mau kasih tahu kita keluhan hati Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong harga saya mau bercerita. Saat itu Bapak Jokowi, mari Bu, sini Ibu mau keluhan apa sini Bu, untuk buka jalan. Dan saat itu Pak Jokowi hampiri saya, pegang tangan. Dan saat itu saya curahkan isi hati saya kepada Pak Jokowi. Dan saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik, minta saya KTP. Ibu ada bawa KTP, ada Pak Jokowi. Ibu ada bawa, ada ibu punya nomor HP, ada Pak Jokowi. Saya punya nomor HP ada. Dan saat itu Pak Jokowi berangkat jam 5, jam 7 saya angkat telepon. Ibu tolong kasih ini Ibu Peno data-data. Saya akan mau ini. Itu ibu yang seorang ibu yang bercerita. Di situ saya masuk, sementara berjual, saya dulu menangis. Ya Allah, terima kasih. Allah telah kabulkan saya punya doa selama ini. Setelah kunjungan Bapak Presiden ke Manado tanggal 20 Januari 2023,
Bapak Presiden memberikan arahan kepada kami untuk membantu Ibu Siti Marifah dan anaknya Mas David yang tidak mampu membayar biaya kuliah. Jadi hari ini kami menyampaikan amanah beliau untuk membantu Ibu Siti agar Ananda David dapat melanjutkan kuliahnya lagi. Semoga bermanfaat dan dapat meringankan beban Ibu Siti. Ya, saya ingin sebab saya berjuang ini selama ini untuk anak-anak masa depan. Setelah saya Allah panggil, yang harta yang paling indah, harta yang paling luar biasa adalah ilmu. So itu saya biar berusaha apapun untuk anak di masa depan. Tidak bisa mengungkapkan Pak, karena jujur ini kan gimana Pak ya? Ini salah satu uang yang sangat besar Pak, dan juga pendidikan. David juga banyak terima kasih kepada Bapak Jokowi karena telah membantu David Pak. Karena ini salah satu bantuan yang sangat berharga untuk David Pak. Jadi David minta banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah membantu David Pak.